Banyak sekali yang kesusahan menyelesaikan soal tentang jual beli. Bingung, rumusnya banyak sekali. Pada video kali ini, akan kita bahas satu persamaan yang bisa menyelesaikan semua jenis soal jual beli. Kemudian akan kita buktikan dengan mengerjakan contoh-contoh soal. Selamat belajar. Aritmetika sosial. Materi ini terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang sekarang pertama mengenai jual beli. Kalau ingat lagi materi jual beli di sekolah, ada banyak banget rumus-rumus. Dijejelin, terus cuma kita hafalin. Ketemu soal, bingung pakai rumus yang mana. Mulai dari keuntungan, berapa kerugian, berapa persentase rugi, harga jual bila untung, harga jual bila rugi, belum lagi variasi-variasi yang lainnya. Rumus-rumus jika kondisi untung. Ini untung, harga jual dikurang harga beli. Terus ada lagi rumus untung. Terus persentase untung. Nih, harga jual, harga beli. Sini ada 5 rumus. Terus ada lagi rumus kalau rugi. Rugi, harga beli dikurang harga jual. Terus ada lagi rumus rugi. Lain lagi kalau yang lain diketahui. Terus ada buat mencari persentase rugi. Terus ada rumus harga jual, rumus harga beli. Kalau di total semua jadi 10 rumus ya. Coba lihat. Harga jual 100 min P per 100. Ada yang P-nya di atas, harga beli P-nya di bawah. Kapan mau pakai P di atas, kapan P di bawah. Kalau bisa hafal sih bagus. Kalau saya sih nggak sanggup. Buat 2 peserta, kalau mau komen langsung aja ya. Atau mau ada yang ditanya. Tapi ini belum masuk ke materi. Karena 10 rumus ini sebenarnya nggak perlu dihafal. Yang penting kita itu tahu dasarnya, kita pahami dasarnya. Sekarang kita masuk ke persamaan dasar. Kalau di slide sebelumnya tadi, cari untung itu pakai harga jual dikurang harga beli. Terus kalau rugi pakai harga beli dikurang harga jual. Sebenarnya cukup satu aja. Harga jual dikurang harga beli. Kalau positif berarti harga jualnya lebih tinggi dari harga beli. Artinya kita untung. Harga beli itu sama dengan modal. Kalau kita jualnya lebih rendah dari modal atau harga beli, hasilnya negatif. Berarti kita rugi. Jelas lah ya, ini kan masih mudah ya. Sekarang kita masuk contoh. Misal, Pak Camat beli tomat seharga 100 rupiah. 100. Ini harga beli ya. Terus Pak Camat menjual seharga 110 rupiah. Harga jual. Pak Camat untung atau rugi? Untung. Dari 100.000 modal. 100 rupiah. Satu-satu lah jawab. Bu Hori. 110 itu untung 10 perak karena harga belinya atau modalnya itu 100 rupiah. Dari harga jual 110 dikurangin modalnya 100. Jadi Pak Camatnya untung 10. Positif ya, 110 dikurang 100. Contoh lain lagi. Misal Pak Camat membeli tomat harga 100 rupiah. Terus Pak Camat menjual tomat dengan harga 90 rupiah. Berarti Pak Camat, Ina boleh jawab? Jadi Pak Camat rugi 10 rupiah. Karena dari harga jual 90 dikurangi harga belinya 100. Jadi minus 10. Artinya Pak Camat rugi 10 rupiah. Oke, mudah dong. Ini masih mudah ya. Lanjut ya. Tadi kita udah ngilangin satu rumus buat nyari untung atau rugi kalau yang diketahui harga jual dan harga beli. Sekarang kita masuk ke intinya. Jadi total ada 10 rumus. 2 rumus sudah dihilangin, sisa 8. Jadi dalam aritmetika sosial ini, terutama jual beli kan ada persentase, baik persentase untung atau persentase rugi. Kalau menurut saya, persentase itu masuknya ke perbandingan. Perbandingan itu misal, kelereng Pak Camat ada 2. Camat ada 2. Kelereng Pak Lurah ada 1. Perbandingan kelereng Pak Camat dan Pak Lurah adalah, Ina boleh? 2:1. 2:1. Atau bisa dibuat 2/1. Sekarang persentase. Persentase itu artinya, Bu Hori? Persentase itu per 100. Pintar. Persentase itu per 100. Per 100 atau dibagi 100 ya. Misal 10%. Itu sama dengan, Ina? 10/100. Pintar. Kok pintar-pintar sih? Nggak usah ikut les lagi lah. Kok les sih? Emang ini les?
10/100. 10 dibagi 100 atau 10 dibanding 100. Jadi harusnya persentase ini juga masuk ke perbandingan. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang nggak diajarin dulu di sekolah. Konsep ini baru saya dapat setelah ngulik-ngulik sendiri pas sering latihan ngerjain soal ujian masuk kampus kedinasan. Buat mencari nilai perbandingan, dari sekian banyak rumus tadi sebenarnya cuma dari satu bentuk dasar. Nilai ditanya sama dengan perbandingan ditanya dibagi perbandingan diketahui dikali nilai diketahui. Nah, persamaan dasarnya ini boleh dicatat nih buat perbandingan umum. Oke. Nilai ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya dibagi perbandingan yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Udah catat? Nah, kalau masuk ke persentase, tinggal diganti aja perbandingan jadi persentase. Jadinya gini, nilai ditanya sama dengan persentase yang ditanya dibagi persentase diketahui dikali nilai yang diketahui. Nilai ditanya satuannya rupiah, dolar, kripto, bebas ya. Bisa berapa untung, rugi, harga jual, harga beli, apapun nilai yang ditanya bisa masuk ke sini. Begitupun persentasenya. Dengan catatan, persentase harga beli itu pasti 100%. Lalu persentase harga jual, jika untung, maka 100% si harga beli tadi ditambah persentase untung. Misal Pak Camat mendapatkan untung 10%, maka persentase harga jual menjadi 100% modal ditambah persentase harga untung 10%. 110% harga jualnya. Misal Pak Camat rugi 10%, jadi persentase harga jualnya 100% dikurangi ruginya 10%, persentase harga jualnya 90%. Sampai sini paham? Paham. Pak Hori? Paham. Oke, biar lebih jelas, kita masuk contoh soal yang pertama. Harga beli. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat dengan harga Rp220.000. Atas penjualan tersebut, Pak Camat mendapat untung sebesar 10%. Berapa harga beli tomat tersebut? Kalian saya kasih waktu 1 menit buat ngerjain. Dimulai dari sekarang. Sambil ngerjain soal, bagi yang mau mentraktir saya kopi Starling biar nggak ngantuk, dapat memberikan traktiran melalui traktir.id/bank-belajar-bank atau scan QR Code yang ada pada layar. Link juga ada pada deskripsi di bawah. Terima kasih. Dapat 242.000, Bang. 242.000. Ayo berapa ayo? Ya, waktunya habis. 200.000. 200.000 Oh. harga belinya. Ina udah dapat? Ina. 198.000. Terus 98.000. Kita masuk ke persamaan tadi ya. Nilai yang ditanya, dalam hal ini harga yang ditanya, adalah harga beli. Sama dengan persentase yang ditanya. Jadi persentase yang ditanya adalah persentase untung. yang ditanya. Jadi kan nilai yang ditanya kan harga beli. Harga beli. Berarti persentase yang ditanya adalah persentase Rugi. Persentase harga beli dong. Persentase harga beli. Nilai yang ditanya harga beli. Ya persentasenya pakai persentase harga beli yang ditanya. Oh, mungkin Jadi kan persamaan tadi. Nyanyi. Nilai yang ditanya sama dengan persentase yang ditanya dibagi persentase yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Itu harus paham dulu tuh. Udah ingat belum? Ingat. Ingat ya. Coba ulangi, Mbak Hori. Ini harga beli sama dengan Bukan. Persamaan dasar. persamaan dasar. Yang mana tuh? Nilai yang ditanya. Nilai yang ditanya sama dengan persen nilai yang ditanya per yang diketahui. Per persen yang diketahui. Persen yang diketahui. Terus? Dikali dengan nilai yang diketahui. Bentar. Kita balik lagi ya. Biar paham lagi nih. Astagfirullahaladzim. Berjalan lembur bagai kuda. Persamaan dasar. Nilai ditanya sama dengan persen ditanya dibagi persen diketahui dikali nilai diketahui.
Jadi nilai sama dengan persen dibagi persen. Persen ditanya dibagi persen diketahui dikali nilai diketahui. Ini harus paham ya. Dari persamaan dasar tadi, nilai yang ditanya. Nilai yang ditanya itu nilai Yang ditanya itu nilai beli, harga beli harga beli. Harga beli sama dengan persentase yang ditanya. per persentase yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Iya, persentase yang ditanya adalah persentase Yang ditanya persentase HB. harga beli dibagi persentase yang diketahui. Yang diketahui, Persentase untung. persentase yang diketahui itu bukan persentase yang ada di sini, tapi persentase nilai yang diketahui. Nilai yang diketahui adalah nilai Jual. harga jual. Berarti di sini persentasenya yang diketahui pakai persentase Harga jual. ya, pinter Ina. Kamu pasti kepanjangannya Ina nih Keke ya. Ini kokot. Jadi sama dengan persentase harga beli. Persentase harga beli berapa? 100%. Ya, pinter. Jadi harga beli itu sama dengan modal pasti 100%. Persentase harga jual berapa? Ina 110. didapat dari 100% ditambah untung 10%. pinter. 100 ditambah 10 dikali harga jual. Harga jualnya 20. ini. Jadi hasilnya berapa? Yuk. 200. 100% dibagi 110% dikali 220%. Dibagi persen habis ya. Terus ini 10, 0, 0. 11, 220 dibagi 11, 20. 20 dikali 10, 200. Jawabannya 200.000 rupiah. Nah, sampai di sini masih ada yang belum mengerti? Mengerti. Sudah. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, harga jual. Kalau tadi harga beli. Pak Camat membeli lagi tomat dengan harga 200.000 untuk dijual kembali. Namun karena tidak laku, Pak Camat kemudian memotong harga jual hingga rugi 10%. Berapa harga jual tomat tersebut? Ya, 1 menit dari sekarang. Sambil ngerjain soal, bagi yang mau mentraktir saya kopi Starling biar nggak ngantuk, dapat memberikan traktiran melalui traktir.id/bank-belajar-bank atau scan QR Code yang ada pada layar. Link juga ada pada deskripsi di bawah. Terima kasih. 180.000, Bang. 180.000. Ya, selesai. Ina dapat nggak? Tapi tidak pakai rumus. Terus Bingung pakainya pakai gimana? rumus. Langsung aja Pak, dipotong dari 200.000 dipotong 10%. Ya gimana dipotong Jadi itu? 180. Dipotong itu gimana? 10% dari 200.000 kan 20. Jadi 200.000 dikurang 20 dapat 10% dikali 200.000. 20.000. 20. Terus 200.000 dikurang 20.000. kurang 20.000 sama dengan 180. ini dapat harga jual. Ya. Oke, ini kan bisa jadi dua jalan ya. Yang pertama, yang kedua. Nah, kalau pakai persamaan tadi, nilai yang ditanya itu berarti harga jual, ya kan? Ya. Sama dengan persentase yang diketahui adalah persentase yang ditanya adalah persentase Harga jual. harga jual. Jadi yang di atas ini selalu yang ditanya harga jual. Kalau yang ditanya harga jual, yang di atas ini persentase harga jual dibagi persentase nilai yang diketahui itu adalah nilai Harga beli. 200.000 ya. 200.000 ini harga beli 200.000. Berarti persentase yang diketahui adalah persentase Harga beli. harga beli. Pintar. Terus persentase harga jual Pak Camat rugi 10%. Berarti harga jualnya
100%. Berapa persentasenya berapa harga jual? 100%. 90. 100% itu modal atau harga beli. Harga beli di sini 100%. Oh, salah. Ya kan? Harga jualnya itu, harga jual itu selalu 100 ditambah untung atau 100 dikurang rugi. Jadi di sini karena rugi 100 dikurang rugi persen dikali 200. Ini harga beli. Sampai sini paham? Paham. Ina paham? Paham. Oke. 100 min 10 90% dibagi 100% dikali 200. Oke, persen 100 jadi 2 kali 90 180.000 rupiah. Nah, sampai sini bagian mana yang masih bingung? Ina, Tadi saya kebalik. yang mana? Jadi tadi pakai rumus harga jual sama dengan persentase harga beli per persentase harga jual. Oh, jadi ingat yang di atas itu adalah persentase yang ditanya. Selalu yang ditanya itu yang di atas. Oke, nilai yang ditanya sama dengan persentase yang ditanya dibagi persentase yang diketahui dikali nilai diketahui. Oke, kita lanjut ya. Oke. Mantap nih, semangat. Semangat dong. Nah, mudah. Contoh soal ketiga. Untung Pak Camat membeli tomat seharga 200.000, kemudian menjual dengan keuntungan 20%. Berapa rupiah keuntungan Pak Camat? 1 menit dari sekarang. Sambil ngerjain soal, bagi yang mau mentraktir saya kopi Starling biar nggak ngantuk, dapat memberikan traktiran melalui traktir.id/bank-belajar-bank atau scan QR Code yang ada pada layar. Link juga ada pada deskripsi di bawah. Terima kasih. Nah, yang udah selesai 240. 240. Hitungannya Keuntungan. 40.000. Oh, 40.000. 40. Tuh, hati-hati. Keuntungannya 40.000. Apakah benar? Mari kita lihat. Kalau kalian carinya gimana? Pakai persamaan tadi atau enggak? Mbak Hori? Pakai persamaan tadi tapi terbalik, Pak. Yang 100 per 120. Oh, coba kita lihat. Nilai yang di Pak Camat. Oh, iya. Bukan. Saya bukan Pak Camat. Saya Pak Comot. Nilai yang diketahui, nilai yang ditanya adalah nilai Untung. pinter. Untung sama dengan persentase yang ditanya. Untung dibagi persentase yang diketahui adalah persentase harga beli. ini ya, membeli. Ini harganya ya. Ya. Persentase harga beli dikali harga beli. Nilai yang diketahui. Nilai yang diketahuinya harga beli. Terus persentase untung itu berapa? 120%. Wah, itu salah. Itu persentase harga jual. Untungnya itu 20%. Untung 20%. Iya, berarti langsung aja 20%. Oh, iya. Kecuali yang ditanya itu harga jual. Kalau harga jual baru ditambah 100%, modal ditambah untung. Ini kan udah untung, kemudian menjual dengan keuntungan 20%. Berarti kan udah ada persentase untung di sini. Langsung aja dipakai 20%. Berarti arasoh. Kamsahamnida. Ya, bukan dong. Dibagi persentase harga beli. Harga beli persentasenya 100%. Dikali harga beli 200.000. Oke. Ini habis. Ini dengan ini jadi 2. 2 kali 20 40.000. Habis ini ngerti? Berarti sama aja kayak penulisannya itu 20% dari 200.000 itu, Bang. Iya, ini sebenarnya cikal bakal dari rumus pendek yang ada banyak itu. Jadi harga beli itu kan selalu 100%. 100% itu kan sama dengan 1. Bisa. Jadi ini nggak dianggap juga nggak masalah.
kalau pakai rumus yang banyak-banyak tadi. Jadi, tapi harus dihafal jadinya. Bisa langsung pakai persentase untung dikali harga beli 20% dikali 200. Iya. Jadi 40. Tapi kita jadi harus ngapal semua rumus. Kalau untung rumusnya beda, kalau rugi beda lagi, kalau harga jual beda lagi. Kalau ini kan kita cuma pakai satu persamaan. Ya udah, kalau ini 100%, jadiin satu aja, tinggal 20% dikali 200 gitu. Tinggal satu. Set. Paham sampai sini? Nah, baru ngerti kan sekarang dari mana asalnya si 20% langsung dikali dengan harga. Dari sini persamaan dasar ini. Semuanya itu pakai persamaan. Apa ini? Error, guys. Semuanya itu pakai persamaan dasar ini ya. Astagfirullahaladzim. Nah, semuanya itu pakai persamaan dasar ini. Nilai yang ditanya sama dengan persentase ditanya dibagi persentase diketahui dikali Nilai yang diketahui. Oh, pintar. Lanjut ya. Masih ada 200 lagi contoh soalnya. Wow. Banyak banget. Lanjut. Yang keempat, kalau maling cepat-cepat. Untung. Tadi untung ya? Untung lagi. Kita baca. Pak Camat menjual tomat seharga 240.000 dengan keuntungan 20%. Berapa rupiah keuntungan Pak Camat? Oh, kalau tadi kita cari untung ya. Sama aja itu. Tapi ini dari harga jual. Tadi dari harga beli. Ya kan? Oke. 1 menit ya dari sekarang. Sambil ngerjain soal, bagi yang mau mentraktir saya kopi Starling biar nggak ngantuk, dapat memberikan traktiran melalui traktir.id/bank-belajar-bank atau scan QR Code yang ada pada layar. Link juga ada pada deskripsi di bawah. Terima kasih. Berapa rupiah keuntungan Pak Camat? 40.000, Bang. Luar biasa. Tapi apakah benar? 48. 48 atau 40.000. Kita lihat. Pada pintar semua ya. Sebelum 1 menit. Cepet sih, bukan pintar. Nilai yang ditanya adalah Nilai yang ditanya itu untung sama dengan persentase yang ditanya. Persen yang ditanya itu Persentase untung. Kok lama sih? Pasti sama. Ini untung sama dengan persentase untung gitu. Dibagi persentase yang diketahui. Harga beli. HJ. Persentase HJ. Iya, harga jual. Ini kan menjual dengan harga. Harga ini harga jual berarti kan. Dikali harga jual. Oke, sampai sini? Berarti kalau misalnya diasumsikan dicari tahu dulu nilai yang diketahui ini nilai apa gitu, Bang. Baru paham yang persen yang di bawah. Ini persen ini mengikuti nilai yang diketahui. Sama kayak persentase yang ditanya itu mengikuti nilai yang ditanya. Baru paham, Bang. Tadi masih agak bingung. Oke. Lanjut. Jadi persentase itu mengikuti nilainya. Kalau yang diketahui untung, persentasenya untung. Kalau yang diketahui harga jual, persentasenya persentase harga jual. Oke, lanjut ya. Persentase untungnya berapa? Persentase untungnya itu 120.000. 120%. 20% untungnya saja. Oh ya, untung. Ini udah kan untungan. Tuh, keuntungan 20%. Persentase harga jual? 120. Berapa? Enggak kompak nih. 100. Harga jual 120. Bahuri? 120. Kalau 100 itu tuh harga beli modal. Jadi kalau harga jual pasti 100 modal ditambah untung atau dikurang rugi. Karena ini untung maka ditambah 20% dikali 240. Oke, dengan waduh. Apa tuh? Maaf ya. Apa tuh? 20% dibagi. Lambung, guys. Oke. Bisa masuk nih iklan. Ya, boleh yang masuk. Kalau ada yang ngantuk iklan kopi juga bisa nih. Jangan lupa bagi hasil kayak itu April sama Pak Ribut. Oke. Di Pak Ribut suka laki-laki atau suka perempuan? Jangan harus disensor ini. 240 persen habis. 120 ini 2. 20 kali 2? 40. Oke. Ini siapa nih? Jawaban siapa nih? Saya.
Iya. Oke, salahnya di mana? Tadi itu pakai Saya mengantuk. harga beli, dikali harga beli. Sepertinya saya mengantuk. Oh, padahal ini kan menjual ya. Iya. Oke. Jadi 20% per 100% dikali 240. Oke. Kalau ya pakai harga beli itu tadi pakai buat soal yang sebelumnya. Iya. Oke, lanjut ya. Ngerti sampai sini kan? Gitu dong. Banyak gaya. Banyak gaya itu apa? Masa dikali percepatan yang banyak. Jadi banyak F. Oh. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke contoh soal 5. Persentase keuntungan. Gimana nih? Pak Camat membeli kacamata bekas seharga 20.000, kemudian memperbaikinya hingga menghabiskan 180.000. Setelah terlihat baru, Pak Camat menjual kacamata tersebut seharga 800.000. Berapa persentase keuntungan dari penipuan Pak Camat? Kok penipuan? Itu dia modal 200.000 jual 4 kali lipat. 1 menit dari sekarang. Dia beli kacamata 20. Servisnya lebih mahal. Sambil ngerjain soal, bagi yang mau mentraktir saya kopi Starling biar nggak ngantuk, dapat memberikan traktiran melalui traktir.id/bank/belajar/bank atau scan QR Code yang ada pada layar. Link juga ada pada deskripsi di bawah. Terima kasih. Dua 20 detik lagi. Udah ada yang selesai? Belum. Belum. Tapi udah lewat 1 menit nih. Durasi. Belum? Belum. Udah ya, kita langsung aja ya. Bingungnya di mana? Bingung penerapan dengan rumus yang tadi. Karena persamaannya tadi pakai nilai ya, yang diketahui, yang ditanya. Ya sebenarnya tinggal dipakai aja nilai yang ditanya. Nilai yang ditanya itu Persentase persen untung. untung. Ini kan persentase bukan nilai. Jadi yang dipakai nilai yang ditanya itu nilainya untung. Untung sama dengan persentase yang ditanya persentase untung. Baru ini masuk persentase untung dibagi Per persentase yang diketahui. dikali persentase diketahui. Nilai yang diketahuinya apa? Nilai yang diketahui itu harga jual. Harga jual 800.000. harga jual 800.000. Berarti di sini pakai persentase Persentase untung. Harga jual. Harga jual. Baru kita masukin untung. Pak Untung. Pak Camatnya untung Untung 600.000 dari 800.000 dikurang dari 200.000 modalnya ini kurang 200.000, ya kan? Oh. Ina ngerti? 200. Iya. Gimana sih 200.000? Nih, 200.000. Jadi untungnya sebesar 800 dikurang 200 sama dengan persentase untung yang ditanya bagi persentase harga jual. Berapa ya? Berapa ya persentase harga jual? Karena di sini nggak ada persentase harga jual, berarti kita pakai nilai yang diketahuinya, nilai modal aja. Nilai modal itu kan pasti 100%. Berarti di sini harusnya bukan harga jual, tapi harga modal. beli atau modal. Di sini berarti persentase harga beli. Modal, harga beli. Iya, benar sekali. Harga belinya modal berapa? 200.000. Gitu. Persentase harga beli? 100. Oh, beli. Berapa? 100%. Harga beli itu kan modal, pasti 100%. Oke. Modal pasti 100. Oke. Iya, harga beli itu pasti 100%. 800 dikurang 200, 600. Iya. Ini kita harus sendiriin sih persentase untung karena yang dicari. Karena ini dibagi 100%, pindah ke kiri jadi 600 dikali 100% per 200. Dikali 100% per 200. Dikali 200, pindah ke kiri jadi dibagi 200. Sama dengan persentase
Untung. Untung. 600 dibagi 200, 3. 3 kali 100%, 300%. Sama dengan persentase untung. Inilah persentase untung si Pak Camat menjual kacamata. Habis ini ada yang bingung. Jadi harga jualnya berapa? Persentase harga jual. 300%. Berapa? Harga jual 200%. Untungnya dulu 300. Kan harga jual itu kalau untung, harga beli tambah persentase untung. Persentase harga belinya 100%. Berarti 100% ditambah 300%. Kalau ditanya persentase harga jual. Paham sampai sini? Mana ini Bahori tidur ya kamu ya? Di ini Bang, diulang yang bagian Harga jual. sesudah pun persen untung 300%. Ini kan sebenarnya yang ditanya udah dapat ya 300%. Kalau yang ditanya bukan 30%. 300% dong. Lebih ya. Lebih dari 100% ya karena dia modal 200. Iya 200 ke 800. Kalau 100%-nya aja 400 harusnya harga jualnya. Iya benar. Ya kan? Karena dia nipu tadi kan. Ya dia kan penipu nih Pak Camat. Habis itu Ya, paham. Harga jual kalau ditanya persentase harga jual berarti 300 plus 100 karena modalnya 100. Oke. Tadi bingung di 300 Pak, kirain lebih 0. Pak saya bukan penipu. Oke, lanjut ya. Oke. Ini soal terakhir. Contoh soal ke-6. Persentase kerugian. Karena merasa berdosa, Pak Camat tidak jadi menipu. Akhirnya menjual kacamata tadi seharga 20.000. Berapa persen kerugian atas penembusan dosa Pak Camat? Masih ingat tadi modal Pak Camat itu 200.000 ya? 1 menit dari sekarang. Sambil ngerjain soal, bagi yang mau mentraktir saya kopi Starling biar nggak ngantuk, dapat memberikan traktiran melalui traktir.id/bank-belajar-bank atau scan QR code yang ada pada layar. Link juga ada pada deskripsi di bawah. Terima kasih. Dua 20 detik lagi. Uh, 200%? 200%. Oke, habis waktunya. Ina, udah selesai? Belum. Mau langsung dibahas? Ya. Bingung di mana, Ina? Bingung di rumusnya. Rumus bingung. Kan persamaannya nilai yang ditanya. Nilai yang ditanya ini kan yang ditanya berapa ini kalimat tanya nih. Persentase kerugian berarti nilai yang ditanya itu nilai rugi kan? Rugi sama dengan persentase yang di atas adalah persentase rugi bagi persentase yang diketahui harga jual. Nilai yang diketahui harga jual. Harga jual. Berarti persentase harga jual. Tahu nggak persentase harga jual yang berapa? Tidak. Nggak tahu kan? Tapi kita tadi tahu harga beli Pak Camat, modalnya. Berarti kita harusnya pakai di sini harga beli. Ini harga beli karena harga beli persentasenya pasti 100. Ngerti sampai sini? Ngerti dong. Oke, kita masukin ya. Ina ngerti nggak? Nah, rugi. Ruginya berapa, anak-anak? Ruginya itu 20. Kok anak-anak? Teman-teman ya? Sorry. 80.000 dari 200 kurang 20. Oke, dari modal dikurang harga jual, ya kan? Iya. Oke. Kemudian persentase rugi itu yang ditanya. 90. Dibagi persentase harga beli. Persentase harga beli 100%. Oke. 100% dikali harga beli 200.000. Nah, kayak tadi tinggal kita pindahin 200 dikurang 20, 80 per 100% itu pindah ke kiri jadi kali 100%, 200 dikali jadi dibagi 200 sama dengan persentase rugi. 11 dibagi 2 itu 9, nolnya dihapus lagi. 9 dikali 100, 900% dikurang 01 lagi. Oh, ini sini aja ya. Oke, jadinya 90%. Oke, itu sampai sini. Ngerti.
Kalau 200% ruginya, berarti Pak Camat ini malah ngasih uang. Kalau rugi 100% kan berarti dia jualnya 0 rupiah kan. Untuk nembus dosa dia, Bang. Bayar zakat ya. Kalau dia lebih dari 100% berarti Pak Camat yang ngasih uang. 100% aja dia 0 rupiah loh. Salah. Udah ya, ngerti semua? Jelas? Ngerti, Pak Bang. Lihat, beragam soal, beragam pertanyaan bisa dijawab dengan satu persamaan saja. Luar biasa loh kan? Ya, Wow, luar biasa. terbalik. Nah ya, nanti kita lanjut ke materi kedua, tabungan. Masih aritmetika, Tabungan. sosial, tabungan dan pinjaman. Dadah semua, terima kasih. Terima kasih sudah belajar bersama. Jika ada pertanyaan mengenai materi, contoh soal, kritik, atau saran, dapat kalian sampaikan melalui komentar YouTube, traktir.id, email, atau fitur chat di sosmed. Tetap semangat semuanya.